Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Izatul Islam Padasan, Bapak Sucito Arif Arianto. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP IT Izatul Islam, serta anak-anakku siswa SMP IT Izatul Islam yang solih dan solehah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bangun dari tidur dan kembali melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh petugas upacara hari ini yang telah mempersiapkan diri untuk menunaikan tanggung jawab yang telah diberikan. Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kita memperingati salah satu momen penting dalam sejarah, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, pemuda di seluruh penjuru negeri ini dari berbagai entitas suku dan budaya berkumpul menjadi satu, kemudian berikrar bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ikrar itu bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan wujud semangat persatuan untuk maju dan keberanian untuk menyongsong masa depan bagi pemuda di Indonesia. Tapi anak-anakku, sekarang kita ini hidup di dunia yang berbeda, di masa yang berbeda, zaman dimana kecerdasan artifisial atau AI itu menjadi rekan kita atau teman kita atau mungkin sesuatu yang erat dengan kehidupan kita. Siapa di sini yang sama sekali belum pernah menggunakan AI atau misalnya saja menggunakan Meta di WhatsApp? Siapa? Adakah yang begitu? Teknologi ini hadir dan begitu erat dengan kita, dari mesin pencarian, kemudian aplikasi untuk belajar, hingga robot pintar. Namun, bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai pelajar SMP untuk memaknai Sumpah Pemuda di era yang seperti ini? Pertama, bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Hendaknya kita gunakan AI ini atau kecerdasan artifisial ini untuk membangun negeri menjadi yang lebih baik lagi. Misalnya dengan apa? Menggunakan AI untuk kepentingan belajar menjadi lebih giat. Kita bisa mencari pengetahuan yang tidak kita dapatkan dari Bapak Ibu guru di sekolah atau di kelas misalnya. Karena di kelas itu jamnya terbatas, kalian bisa mengeksplor pengetahuan yang sekiranya kalian butuhkan, kalian perlukan melalui AI ini. Kemudian kalian juga bisa menggunakan AI untuk berkreasi dengan menggunakan atau menciptakan konten-konten inovatif dan edukatif. Misalnya kalian bisa sekarang itu muncul konten-konten TikTok yang short video 30 detik, 60 detik. Kalian bisa menggunakan itu untuk menaikkan edukasi. Kemudian yang kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia. Hendaknya kita gunakan teknologi ini sebagai sesuatu alat untuk mempersatukan, bukan malah memecah belah. Dunia maya sekarang ini banyak sekali berita-berita yang belum tentu kebenarannya, beredar hoax, kemudian komentar-komentar dalam konten yang justru mengarah kepada ujaran kebencian. Bahkan itu bisa dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, seusia kalian, seusia pelajar SMP. Sebagai pelajar kita harus bijak dalam menggunakan teknologi yang ada, tidak mau hanya mengikuti FOMO atau FYP biar sama dengan temannya. Kalian harus bijak mana yang perlu diikuti dan mana yang perlu untuk ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah
Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa asing untuk saat ini memang perlu, apalagi dengan kemajuan teknologi yang bahasanya tidak hanya dengan satu bahasa tapi multiple bahasa. Tapi kita juga tidak bisa untuk meninggalkan bahasa identitas kita, bahasa Indonesia. Kalian bisa menggunakan konten-konten yang kalian produksi, entah itu untuk mengisi feed di Instagram atau TikTok pribadi milik kalian dengan bahasa Indonesia yang baik, tidak dengan bahasa gaul. Perbaiki tatanannya, misalnya dalam caption atau apapun itu menggunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang benar, yang sesuai. Anak-anakku, kecerdasan artifisial ini adalah sebagai alat, tetapi yang paling penting adalah kecerdasan hati dan perilaku. Kita bisa menggunakan teknologi untuk mengupgrade diri, mengupgrade kemampuan kita. Tidak hanya kita serta-merta ikut arus ke dalam pusaran yang bahkan kita belum tahu kemana ini arahnya, tapi kita bisa memilah mana yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita, untuk mengupgrade diri kita, kecerdasan kita, kepandaian kita yang berguna untuk masa depan kita, tentu untuk cita-cita yang kalian miliki sejak kecil. Jika pemuda pada tahun 1928 itu berjuang dengan semangat kebangsaan, maka kalian di masa ini berjuang untuk semangat belajar yang tinggi, yang tidak lekas goyah, tidak mudah rapuh, tentu dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Nah, jadikan momen Sumpah Pemuda ini sebagai pedoman hidup bagi kalian, tidak hanya dianggap sebagai sejarah yang sudah lama terjadi di masa lalu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat anak-anak pahami, kemudian anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih tentu saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.